Kalau kalau secara mapping dari kandidat itu kan, kita bisa tahu lah ya, maksudnya kita goals utamanya nge-hire seseorang itu kan karena dia kita harapkan bisa berkontribusi pada posisi itu dengan target dan kriteria tertentu. Ya. Nah, kalau kemudian di dalam posisi di sini, apakah hasil mapping tersebut bisa disesuaikan juga di dalam tim yang sudah ada, sehingga nantinya katakanlah kalau misalnya pun dia targetnya itu adalah nyari orang-orang yang bisa bekerja secara individual dengan sangat bagus, tetapi ketika nanti dikaitkan dengan tim, dia juga masih bisa berkontribusi seperti itu misalnya. Atau misalnya kalau nyari, kita butuh orang yang dominannya tinggi banget nih, karena biar dia bisa dilepas, tetapi jangan sampai juga ketika di kantor ternyata di timnya itu juga sudah hampir semuanya dominan, malah akhirnya timnya berantakan karena berantem mulu gitu. Itu gimana tuh, Mas Jack? Oke. Wah, thank you Mas Among untuk pertanyaannya. Kebetulan kalau pertanyaan Mas Among itu sudah bicara tentang organization development, bicara tentang relationship atau user fit checking juga ya, nggak cuma ngomong job fit, nggak cuma ngomong talent fit, tapi juga mencocokkan user dengan talent. Kalau mau ngelihat tentang, mau lihat dengan dinamikanya company yang sudah ada seperti apa gitu kan, atau dinamika dengan user seperti apa kan, kita perlu lihat profilnya user dan kita perlu lihat hasil juga dari yang bersangkutan, namun tidak terbatas pada report yang hanya melihat 6 sikap ini. Nah, terus jawabannya apa? Setelah kita pakai report yang tadi untuk screening awal, tujuannya kan untuk menentukan siapa ya yang kita interview. Karena kalau dari attitude dasarnya aja bagi kita nggak sesuai sama value company kita, ya penting buat data aja lah CV-nya gitu kan. Mungkin nggak usah kita hire dulu. Nah, tapi kalau attitude-nya sudah cocok nih, langkah berikutnya apa? Kan mau memutuskan apakah ini mau di-hire atau enggak. Kalau di Kevin, arahannya setelah report yang tadi adalah ke report custom job fit. Jadi, kita udah tahu nih, secara attitude dasar sudah cocok. Next, ini mau di-hire buat posisi apa? Terus usernya kan profil beda-beda. Nah, cuman kita harus clear dulu. Untuk fungsi pekerjaan tersebut, kita butuh orang ini dengan kriteria attitude apa nih? Sehingga, ini saya coba share screen ya. Sehingga kalau kita sudah dapat bayangan orang ini mau saya taruh di posisi A atau posisi B, di posisi itu butuh orang yang attitude-nya seperti apa. Setelah bagian screening tadi udah lewat, berikutnya adalah ke report ini, di mana kita bisa setting sendiri. Apa nih kriteria untuk kerjaan ini yang kita mau? Nah, saat menentukan kriteria ini, kita sambil pertimbangkan juga tentang profile user. Cuman saranku, pikirkan fungsi dulu, baru nanti dilihat kesesuaiannya dengan si user. Karena ujung-ujungnya yang kita harapkan dari orang ini kan, dia berfungsi nggak di peran tersebut. Berfungsinya namun dengan usernya nggak cocok, itu kan sudah tinggal masalah saling memahami atau saling ngerti bagian mana yang kontrol ekspektasi lah. Cuman kalau secara hubungan mereka baik, bisa kita tahu, ini dengan user ini cocok nih. Tapi secara fungsi pekerjaan nggak cocok, ya itu juga malah jadi another issues. Ya, jadi setting dulu fungsi yang kita mau dari orang ini untuk pekerjaan yang ada nanti, itu membutuhkan attitude seperti apa saja. Setelah fungsinya clear, baru kita lihat apakah ada attitude-attitude yang memang signifikan untuk nyebabin konflik, atau ini bisa pas banget sama tempat kita, sama usernya. Baru dianalisa gitu. Untuk misalnya di sini kan orang ini terlihat lemah di fokus,
lemah di ketenangan saat tertekan. Nah, kalau kebetulan usernya juga orangnya lemah dalam hal fokus, juga lemah dalam ketenangan saat tertekan, ya fokusnya adalah lompat-lompat gitu kan. Terus begitu ada masalah sama-sama mudah panik, nggak ada counterbalance-nya gitu. Nah, ini report yang paling nggak kita bisa membandingkan, oh kalau gitu mana nih yang kita perlu pertimbangkan. Nanti prakteknya akan ada, wah profilnya secara fungsi oke banget, tapi attitude-nya kok konflik nih, nggak counterbalance. Atau malah bagian sininya so-so aja, cuman ini counterbalance banget dengan user dan dinamika tim. Nah, saat itulah kita punya hasil data yang lebih objektif dalam memutuskan. Kalau saya mau hire si A, ekspektasi saya di sini ya, jangan ke di sini. Kalau saya mau hire si B, ya saya harus lihat gue ekspektasi yang ini, dan seterusnya. Itu Mas Among. Menjawabkah? Sebenarnya menjawab, tapi kalau ini mungkin karena tergantung level juga sih Mas ya. Karena di beberapa kali rekrutmen itu berat sekali untuk contoh terakhir lah, nyari satu orang dengan spesifikasi tertentu butuh 2.600 kandidat, dan yang cocok cuman ada 3, yang satu kemudian nggak sesuai. Begitu sudah di matchkan sama usernya, nah 2 orang ini aja berat Mas. Jadi maksudnya kalau misalnya memang kita sudah bisa meng-capture di depan, itu akan sangat memudahkan sekali, karena ini rekrutmen itu kan biasanya di sektor tertentu itu butuh proses yang sangat panjang banget gitu Mas. Thank you. Yes, betul. Dan juga jangan lupa, kadang ada faktor eksternal yang juga perlu kita pertimbangkan. Faktor eksternal itu kayak dari sisi experience-nya dia, knowledge-nya dia, kemampuan teknis, atau bahkan background keluarga itu juga akan mempengaruhi gitu loh. Bisa jadi sebenarnya orangnya pas-pas aja, namun ada yang berubah dari sisi mana? Mungkin usernya kita yang berubah. Jadi kenapa di Kevin juga ada report yang tentang user fit checking? Karena penyebab turnover-nya karyawan tuh nggak selalu karena kita hiring-nya yang jelek, nggak selalu itu. Kita bisa jadi dapat kandidat yang sudah bagus, cuman di dalam perusahaan kita ini yang sebenarnya yang penyebabnya, yang menyebabkan turnover. Nah, masalahnya secara nature kita tuh jarang mau ngecek diri sendiri, jarang mau ngecek user kita sendiri. Akhirnya ya udah hire, screening. Coba sesekali kita cek juga dari sisi user. Jangan dilupakan. Makanya ada user fit checking kalau di kita. Karena masalah kerja, kecocokan tim dalam perusahaan itu 2 sisi. Antara kita, internal perusahaan, dengan mereka yang akan gabung. Nggak bisa hanya satu saja yang dipertimbangkan. Tes kandidat terus. Ya, di sini gimana? Di company kita sendiri. Oke. Mbak Nisa sudah siap, Mbak Nisa? Boleh motivasi, mau share screen juga boleh. Satisfaction sih. Sosial sama satisfaction. Sosial, satisfaction. Oh ya, ini mostly hijau ya. Ya, cuman tata bahasanya baik sekali sih ini. Komunikasi verbalnya sangat kuat. Yang ini mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bu Nisa? Oh iya, kalau selain komunikatornya gimana? Selain verbalnya baik, maksudnya kalau hijaunya banyak ini gimana? Kalau hijau itu kan sifatnya moody dan situasional, jadi nggak konsisten. Kalau misalnya ini komunikatornya kan tinggi sekali nih. Nah, ini lebih konsisten, terlihat tata bahasanya hampir di setiap kesempatan tata bahasanya baik. Kalau yang hijau kayak kompleter, target oriented, sikap yang lain ini sikap yang dia masih situasional, kontekstual. Kadang bisa target oriented, tinggi banget, kadang bagi dia kayak target itu is nothing. Kompleternya juga kadang dia bisa tiba-tiba kayak, kerjaan harus selesai. Dan kadang kayak, ya udahlah, nggak selesai juga nggak apa-apa lah. Nah, nggak konsisten.
Jadi di bagian ini kan kita ngelihat satu persatu sikapnya, gitu. Dan tadi saya mungkin ulang sedikit, kalau yang communicator di sini kita perlu clear bahwa di sini yang dilihat adalah tata bahasa verbal. Kita nggak bicara tentang, oh kalau kayak gini berarti dia bisa negosiasi ya, dia bisa presentasi ya, dia bisa ini itu ya. Nggak. Karena itu harus dilihat dari sikap-sikap yang lain. Karena presentasi, negosiasi, itu perlu ada mempertimbangkan sikap-sikap analytical thinking, strategic thinking, negosiator, listening, itu semua mempengaruhi product knowledge. Itu yang akan mempengaruhi tentang presentasi, negosiasi dan lain-lain. Cuman di sini yang dilihat adalah tata bahasanya. Oke. Tentang presentasi, tentang negosiasi itu sebenarnya bicara tentang ya dia presentasi bisa nggak analytical thinkingnya gitu ya, bisa paham nggak. Cuman kalau orangnya analytical thinkingnya tinggi sekali, negosiasi skillnya juga bagus sekali, tapi komunikasinya rendah, tata bahasa rendah, orang nggak paham juga. Nah di report ini yang dilihat adalah kompetensi dia dalam tata bahasa verbal itu sekuat apa, gitu. Makanya ini bukan report untuk menyimpulkan, sekali lagi, ini report untuk melihat satu persatu sikap ini, gitu Mbak Nisa. Oke, Kak. Jawab.